Terima kasih Pak Firman. Baik, Kakak Willy, terima kasih teman tim ahli sudah menjelaskan. Tapi saya ingin menggarisbawahi Kakak Willy sebelum masuk ke masalah detail dan teknis. Pak Ketua Balik kan selalu menyampaikan bahwa kita ini adalah lembaga politik. Jadi bacaan saya tuh bacaan politik, bukan bacaan detail. Teknis ya, teknis detail tentunya kita juga punya kemampuannya, tapi yang di atas segalanya adalah kemampuan bacaan politik. Ya, ini politik negara. Di dalam rancangan undang-undang kita yang kita buat, di pasal satunya, pasal 1.19 tadi sudah dibacakan oleh Pak Zainuddin, bahwa OP itu adalah ID dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Lalu disampaikan di ayat 20-nya, kolegium kedokteran itu adalah bagian dari OP. Jadi kolegium itu adalah bagian dari ID. Gitu kan ya. Nah, kemudian OP ini kita kasih kewenangan di pasal 11 yang menghapus peran pemerintah. Penyelenggara pendidikan kedokteran adalah perguruan tinggi dan atau kolegium kedokteran. Kolegium kedokteran itu adalah bagian dari OP. Nah, pemerintahnya yang tadinya ada perannya yakni penyelenggaraan pendidikan kedokteran dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, itu dihapus sama sekali. Nah, ini kan pilihan politik. Kita mau besarin OP, menghilangkan pemerintah atau mengecilkan pemerintah, atau pilihan politik kita apa? Nah, ini kan di pasal 13 ayat 2 juga disampaikan kan, pendidikan dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 diselenggarakan oleh kolegium dalam bentuk program pendidikan subspesialis. Dan bahkan di pasal 14 apa di pasal berapa tadi saya lihat ya? Tadi saya sampaikan itu juga untuk kuotanya, untuk kuota juga kita menyebutkan ya. Di pasal 16 ayat 4, kuota nasional dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi itu diputuskan oleh Menteri bersama dengan organisasi profesi dan kolegium kedokteran. Jadi ini kan pilihan nih. Pilihan, ini bukan bicara benar atau salah, tapi ini masalah pilihan. Gitu. Jadi atas izin Kapoksi, saya juga bukan mau setback, tapi mau bicara tentang pilihan politik dari DPR Badan Legislasi ini seperti apa. Gitu kira-kira pimpinan. Ya, makasih. Silakan dijelaskan apa yang menjadi concern dari Pak Putra Nababan. Ya, jadi pertama secara existing yang berlaku sekarang ya, memang kolegium itu bagian dari organisasi profesi. Makanya definisinya pun juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, existingnya, berlakunya. Ya. Lalu yang kedua, terkait dengan pasal 11, ya, kenapa menyebutkan kolegium, ya, selain fakultas, karena di RUU Dikdok ini itu juga mengatur pendidikan subspesialis, Pak. Jadi kalau di undang-undang existing yang lama itu hanya mengatur tentang pendidikan dokter, jadi dokter umumnya yang diatur. Nah, kalau sekarang sudah mengatur pendidikan spesialis dan pendidikan subspesialis selain pendidikan dokter itu sendiri, dokter umum sendiri. Pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis itu diselenggarakan oleh fakultas. Fakultas itu bagian dari pemerintah karena diawasi dan dibina oleh Dikti sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Lalu untuk pendidikan subspesialis karena dia bukan jenjang akademik tapi merupakan pendidikan pendalaman dari spesialisnya itu sendiri, subspesialis konsultan itu, maka kolegium lah yang mengadakan. Kenapa? Karena pendidikannya langsung di rumah sakit, dibina oleh dokter-dokter subspesialis atau dokter senior profesornya. Jadi tidak ada kegiatan kelas seperti kita belajar mengajar di kelas perkuliahan, itu nggak ada. Seperti itu. Ya. Jadi makanya di sini menyebutkan kolegium di pasal 11. Bukan, karena yang Pak Putra tegaskan tadi, ini kan berbicara keberpihakan politik, itu maksudnya seperti apa? Jadi ini kan ada apakah benar peran pemerintah dikurangi, lalu kemudian tensinya beralih kepada kolegium yang notabene kolegium ini di bawah organisasi profesi. Biar kemudian ini nggak rancu nih. Mungkin kalau juga tim ahli yang lain mau bantu jawab, monggo silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Willy. Bapak Ibu yang kami hormati, kami coba untuk menambahkan
apa yang dipertanyakan oleh yang terhormat Pak Putra Namaban tadi. Sebenarnya yang disampaikan oleh rekan Agung tadi juga sudah menggambarkan, cuma begini, kalau di situ disebutkan bahwa kolegium itu bagian dari organisasi profesi, tidak berarti secara struktur dia ada garis vertikalnya di situ. Karena seluruh dokter memang anggota IBI. Nah, itu yang pertama. Kemudian apakah dengan bahasa di pasal 13 itu menggambarkan OP itu yang berperan dan pemerintah jadi LS? Ternyata juga karena fakultas itu kan representasi dari lembaga pendidikan. Jadi dalam rangka pendidikan fakultas itu tidak ada hubungannya lagi dengan OP. Jadi kalau dalam rumusan pasal 11 bahwa pendidikan dokter ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam bentuk program studi. Ada kolegium itu hanya pengambil dari keilmuan. Dia semacam keilmuan yang berorganisasi yang mengampu program studi yang ada di fakultas. Kalau dia program dokter umum itu kolegium namanya kolegium dari Indonesia. Kalau dia spesialis khusus mengikuti nama program spesialisnya. Jadi dia bukan tidak semacam organisasi yang permanen gitulah. Dia hanya himpunan ahli yang mengampu program studi tertentu dan sudah terintegrasi dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. Dalam barang-barang tentang SS dirumuskan dalam ilmu ini. Itu Pak, terima kasih. Bapak mohon maaf. Ya. Jadi saya sangat begini Pak. Kita mau lanjut. Mengkerucut kesimpulan. Jadi kita jangan bocor-bocoran yang sudah tadi sudah susulkan, sudah kita bersama sudah jangan lagi ada yang datang baca lagi dia bukan arahnya jaraknya kembali lagi tidak ada keputusan. Jadi kita tuh yang sudah beres jangan bocor-bocor. Makasih Pak. Makasih. Pimpinan. Ya. Pimpinan, saya mau menanggapi yang disampaikan ahli tadi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Kan tim ahli mengatakan penyelenggaraan pendidikan subspesialis. Tapi kalau kita baca di pasal 11 itu memang tidak disebutkan. Itu di jenjang apa? Penyelenggaraan pendidikan kedokteran adalah perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran dan langsung kepada kolegium. Tidak disebutkan apakah dia subspesialis atau spesialis. Artinya kalau dengan bacaan seperti ini, kolegium pun bisa menyelenggarakan pada level yang level spesialis. Yang kedua, ini kan menghapus peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan kedokteran dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Makanya saya bilang ini pilihan politik, tidak bisa dijawab oleh tim ahli. Ini pilihan politik, jadi ini bukan poco-poco atau bicara ngomong teknis, bukan, tapi ini pilihan politik. Kita mau membesarkan OP atau kita mau menafikan pemerintah atau seperti apa gitu loh, nggak apa-apa, ini pilihan aja. Saya sih ikut sama PD Perjuangan aja, pilihannya apa. Oke, siap. Tapi apakah memang narasi atau klausulnya itu vis a vis satu sama lainnya atau dia komplementari? Tadi kan sempat dibahas tentang pendekatan yang hybrid. Jadi seperti apa? Mohon izin Pak Ketua. Jadi di pasal 11 itu kan memang berbunyi semua karena itu gambaran umum. Jadi bagian umumnya itu di pasal 11. Tapi secara detailnya itu ada di pasal 13 tentang jenis pendidikan kedokteran. Pendidikan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, bagaimana pasal 12, diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam bentuk program studi. Lalu ayat 2-nya, pendidikan dokter subspesialis dan dokter gigi subspesialis diselenggarakan oleh kolegium dalam bentuk program pendidikan subspesialis. Jadi hanya subspesialisnya saja yang diselenggarakan oleh kolegium. Selain itu oleh perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi Pak Putra, apakah bisa clear? Kalau kayak gitu pasal 11-nya jangan ditulis kolegium dong. Ya. Tulis di pasal 12-nya aja atau di pasal yang lain.
Dan yang kedua, kenapa penyelenggara pendidikan dalam konteks pembinaannya pemerintah dihapus? Kemendikbud sama Kemenkes. Ya, siap. Ini ada tambahan Pak Putra sebentar. Saya dikit nambah pertanyaan kepada tenaga ahli. Saya kan bukan pengajar ya, dan saya bukan tenaga pendidik. Selama ini untuk menentukan uji kompetensi itu ada di mana sebelum rancangan undang-undang ini? Gitu. Oke, kita selesaikan Pak Putra, habis itu kita beranjak ke Pak Firman. Lanjut. Hendro. Ya, terima kasih pimpinan. Yang terhormat Pak Putra Nababan, terkait dengan apakah kemudian kolegium ini bisa menjadi penyelenggara pendidikan. Jadi secara konseptual pendidikan kedokteran ini adalah pendidikan akademik profesi, bukan pendidikan akademik ansih, sehingga berbeda. Karena itu perlu keterlibatan profesi di sini, sehingga kemudian memuat organisasi profesi sebagai salah satu penyelenggara pendidikan. Dan kemudian di mana diaturnya kewenangan organisasi profesi sebagai penyelenggara pendidikan adalah sebagai penyelenggara pendidikan khusus untuk dokter subspesialis. Berarti tidak usah dimulai dari pasal 11 dong. Dalam pasal 13 ayat 2. Ya, berarti tidak usah mulai dari pasal 11. Ya, artinya secara filosofis, undang-undang ini adalah undang-undang pendidikan kedokteran yang berbasis akademik profesi, tidak ansih akademis. Betul, di pasal existing, pasal yang existing sekarang yang itu disebutkan juga, kata-katanya berkoordinasi dengan OP. OP bukan penyelenggara. Kemudian kita menegaskan OP penyelenggara. Tapi Anda mengatakan OP itu penyelenggara di subspesialis. Oke, saya setuju. Tapi kenapa mesti dimulai dari pasal 11? Kalau dimulai dari pasal 11 jadi rancu pada pelaksanaannya. Berarti OP bisa menyelenggarakan sejak dokter spesialis. Gimana? Bisa ya, saya bilang sekali lagi saya bilang ini kan pilihan. Ya, izin pimpinan, tadi lagi di jalan perintah yang bisa bikin kita keluar jalan tol kan Pak Kapoksi kan. Kau dari baling-baling jadi di jalan di mana kau katanya? Siap belok Bang katanya. Pak Firman, siap. Nggak Pak Kapoksi. Pak Kapoksi bilang suruh keluar tol. Kita keluar tol langsung. ini ditambah-tambahin lagi tadi baling-baling sekarang goyang-goyang. Pimpinan, saya cuma mau menanggapi apa yang tim ahli tadi sampaikan. Terkait dengan subspesialis saya setuju. Tapi bukan berarti pasal 11 kemudian kita mulai memberikan peran kepada kolegium dimulai pasal 11. Dan juga terlihat sekali kan tim ahli kesulitan untuk menjelaskan ini. Dari bahasa ini kan menjadi multi interpretatif. Dan yang ironis lagi, di undang-undang existing itu kan ada peran pemerintah, itu dihilangkan. Dua kementerian sekaligus dihilangkan, Kemendikbudristek dan Kemenkes. Ini Komisi 9 dan Komisi 10. Gitu. Tapi kalau ini, sekali lagi saya bilang, saya ikut sama PDI Perjuangan, ya udah pasti dong. Mereka. Jadi kalau memang ini keinginan politik kita untuk membesarkan itu, memberikan peran pada mereka, nggak ada masalah. Tapi menurut saya, dalam konteks ini, peran negara yang tadi disampaikan oleh Pak Firman itu jangan dinafikan. Dan ini kelihatan sekali, dari mulai ketentuan umumnya, sampai penambahan kuota, itu melibatkan OP. Penambahan kuota pun iya, di pasal 4. Pasal 16 ayat 4. Kuota nasional dan kuota dari Fakultas Kedokteran, diputuskan oleh Menteri bersama yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, Konsil Kedokteran, organisasi profesi, Kolegium Kedokteran, dan lain-lain. Nah ini kan artinya kan kita memang secara sadar dan tersistem memang mau memberikan peran, nggak apa-apa juga. Tapi dikasih tahu bahwa kita kan, Pak Ketua Balik kan selalu bilang kita di politik kan. Nah saya bercanda politik, itu aja Pak Pimpinan. Oke. Jadi satu, kita garis bawahi sepakat peran pemerintah seperti sedia kala. Gitu ya. Oke, satu putus. Yang kedua,
Sepakat enggak? Uji kompetensi ini bukan exit exam. Sepakat ya? Sorry pimpinan ulangi. Uji kompetensi bukan uji syarat kelulusan untuk mahasiswa kedokteran. Iya, makanya kan yang selama ini terjadi itu. Pimpinan, kebetulan saya di Komisi 10 bersama dengan Teh Ledia dan juga Prof. Zainuddin. Dari hasil kajian pemerintah, total uji kompetensi yang retaker, maksud pimpinan kan retaker ya, kita banyak menerima aspirasi kami juga. Retaker itu hanya 2,5%. Kenapa? Karena kita di satu sisi membuka keran liberalisasi, kakak. Tapi di ujung ada proses yang kemudian diketatkan. Nah, ini nggak konsisten. Kalau saya tetap kemudian dalam posisi tetap aja uji kompetensi, terserah siapa yang menyelenggarakan, bisa negara atau siapa saja. Peran negara, kalau sudah kita sepakat tadi nggak dihapuskan. Tapi dia bukan syarat kelulusan. Nggak boleh dong, nggak fair. Kenapa? Satu, secara faktual, orang yang tidak lulus masih bayar SPP, kakak. Itu fenomena yang faktual sampai hari ini. Tuh, 3.500 sampai hari ini bottleneck itu. Nggak boleh tutup mata kita. Kan spirit kenapa ini direvisi, salah satunya itu. Nah, jadi kalau saya, fraksi Partai Nasdem, berpandangan bahwasannya uji kompetensi mutlak, tapi bukan syarat kelulusan untuk dia diangkat menjadi seorang dokter. Ah, ya silakan. Saya Sebagai dokter tapi tidak berpraktek, nanti baru butuh mekanisme uji kompetensi.